Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalwi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial dan pengertian sistem pemipaan sederhana, yaitu brazing. Brazing adalah salah satu cara penyambungan dua buah logam atau banyak yang sejenis maupun tidak sejenis dengan menggunakan bahan tambah yang titik cairnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan logam yang akan disambungkannya. Jadi, brazing dapat juga disebut pengelasan dengan alat pemanas dengan temperatur rendah. Sebelum memulai proses brazing, tentunya ada alat perlengkapan dan komponen yang harus disiapkan, dan berikut perlengkapan yang harus disiapkan. Yang pertama, tabung asetilin. Yang kedua, tabung oksigen, pipa hembus dengan pipa pancarnya, regulator tekanan asetilin, regulator tekanan oksigen, pipa karet atau selang, satu set kunci ring atau kunci shock, kacamata las, pematik atau penyulut api, serta batang kawat las. Setelah siap untuk melakukan proses brazing, maka pegang blender dengan yakin. Pastikan di depan kita tidak terhalang orang. Perbandingan oksigen dan asetilin adalah 10:1. Putar keran asetilin di blender setengah, putaran berlawanan arah jarum jam, kemudian nyalakan api dengan pematik. Jika api sudah menyala, tambahkan gas oksigen dengan cara memutar keran oksigen di blender berlawanan dengan arah jarum jam dengan pelan, lalu atur api yang ingin diinginkan. Memilih atau menentukan nyala api las yang dipergunakan merupakan bagian yang penting pada pengelasan dengan asetilin. Pembakaran yang terjadi dapat menimbulkan nyala api yang berbeda-beda bentuk dan warnanya. Pada praktek pengelasan ada 3 jenis nyala api yang dipergunakan, yaitu nyala karburasi, nyala netral, dan nyala oksidasi. Nyala karburasi adalah nyala api las yang berlebihan pada asetilinnya. Nyala api ini dipergunakan pada proses pengelasan batang-batang permukaan yang keras. Nyala netral adalah nyala api di mana pengaturan pengeluaran oksigen dan asetilin seimbang. Nyala api ini sering dipergunakan pada pengelasan baja, baja tahan karat, aluminium, dan tembaga. Nyala oksidasi yaitu nyala api las yang berlebihan zat asamnya. Nyala oksidasi ini dapat terjadi dengan mengurangi pengeluaran asetilin setelah nyala netral. Nyala api ini biasanya dipergunakan untuk pengelasan kuningan atau perunggu. Cara pengelasan pipa yaitu 1. Siapkan peralatan dan bahan yang akan dipergunakan. Yang kedua, bersihkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sambil periksa kondisinya. Dan yang ketiga, siapkan pipa tembaga yang sudah dikerjakan pada proses pemipaan sederhana sebelumnya. Setting masing-masing tekanan kerja asetilin dan oksigen pada regulator asetilin dan oksigen dengan perbandingan 1:10. Setelah disetting, lakukan pengelasan dengan nyala api yang sesuai. Untuk penyambungan pipa tembaga, digunakan nyala netral. Yang keenam, adapun cara pemanasannya di mana nyala apinya jangan terlalu dekat dengan benda yang akan dilas, kira-kira 1-2 cm dengan sudut kemiringan kira-kira 30-40 derajat dari benda kerja. Lakukan pemanasan yang merata pada semua bidang. Jika pemanasan yang sudah merata, yaitu ditandai dengan perubahan warna pipa tembaga menjadi berpijar kemerah-merahan, berilah bahan tambah pada salah satu titik saja di tepi sambungan. Yang kedelapan, dimana jika pemanasannya baik, maka bahan tambah akan mengalir ke seluruh bidang yang akan dilas. Jika pengelasan telah selesai, maka matikanlah nyala api dengan menutup keran asetilin yang ada pada pipa-pipa hembus terlebih dahulu. Setelah itu baru tutup keran oksigen. Tutuplah keran yang ada pada kedua tabung, lalu bukalah keran yang ada pada pipa hembus untuk mengeluarkan asetilin dan oksigen yang tersisa. Tutuplah semua keran yang ada. Bukalah regulator dari tabungnya, gulung kembali selang supaya rapih, dan simpan semua peralatan pada tempatnya. Dan laporkan hasil brazing kepada instruktur. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.